Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswaku. Ketemu lagi dengan Bu Intan dalam mata kuliah Kewirausahaan. Kali ini Ibu akan menyampaikan aspek operasional kewirausahaan. Capaian pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu memahami dan merancang secara umum aspek operasional dan manajemen. Dalam kewirausahaan, kalian tidak asing dengan keuangan. Nah, kali ini keuangan bukan semata soal membeli atau menjual barang, namun ada aspek operasional yang perlu diperhitungkan wirausaha, yang perlu diketahui oleh pengguna dan juga pengambil keputusan bisnis. Seberapapun nih ada tingginya sebuah laba perusahaan, akan menjadi tidak begitu penting saat saldo dalam kas di buku besar kalian menjadi turun atau minus. Pengertian aspek operasional dibagi menjadi beberapa. Pada paragraf pertama, kalian dibaca paragraf pertama disampaikan merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Selanjutnya, pengertian aspek operasional, pengaturan atau manage pada masalah produksi atau operasional, baik dalam bidang barang maupun jasa. Bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan optimal pada masalah tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, bahan-bahan mentah, atau produk apa saja yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk barang dan jasa yang biasa dijual belikan. Fungsi manajemen operasional, pengambilan keputusan mengenai kebutuhan operasional. Manajemen operasional mesti juga memperhatikan mengenai sistemnya, terutama sistem transformasi. Sistem ini mengenai membuat rancangan serta analisis dalam operasi nanti. Yang ketiga, terakhir, mengenai hak pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen operasional. Pengorganisasian untuk menghasilkan barang jasa. Nomor 1, pemasaran menghasilkan permintaan. Paling tidak, menerima pemesanan untuk sebuah barang atau jasa, tidak akan ada aktivitas jika tidak ada penjualan. Yang kedua, produksi atau operasi yang menghasilkan produk. Selanjutnya yang ketiga, keuangan atau akuntansi yang mengawasi sehat tidaknya sebuah organisasi. Contoh seperti membayar tagihan dan mengumpulkan uang. Nah, ketiga ini perlu diorganisasikan untuk menghasilkan barang jasa dan diharapkan bisa mensukseskan aspek operasional itu sendiri. Mengapa kita mempelajari manajemen operasi atau MO? Semua organisasi memasarkan, menjual, membiayai, mencatat rugi dan laba, serta memproduksi atau mengoperasikan. Mengetahui bagaimana barang dan jasa itu diproduksi. Nah, fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan manajer ini, kita mampu build up, membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini pasti akan membantu kalian
untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bidang manajemen operasi atau MO. Kita mempelajari MO karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam suatu bisnis atau dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi MO. Nah, walaupun demikian, MO memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. 4 hal yang dilakukan oleh manajer operasi. Semua manajer yang baik melaksanakan fungsi-fungsi dasar proses manajemen. Terus kalian pasti bertanya dong, proses manajemen atau manajemen proses itu apa sih? Dan terdiri atas apa saja? Perlu kalian ketahui bahwa proses manajemen atau manajemen proses terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengaturan pekerjaan, pengarahan, dan pengendalian. Manajer operasi menerapkan proses manajemen ini pada pengambil keputusan dalam fungsi MO, yang dengan jelas memperlihatkan bahwa setiap keputusan yang kalian ambil pasti membutuhkan planning atau perencanaan, pengorganisasian, pengaturan pekerjaan, controlling, pengarahan, serta pengendalian. Tren baru yang menarik di bidang manajemen operasi. Yang pertama, fokus global. Penurunan biaya komunikasi dan transportasi secara tajam telah menghasilkan pasar yang mendunia. Hal yang juga mempercepat globalisasi. Apa saja hal yang mempercepat globalisasi? Di antaranya negara-negara di seluruh dunia bersaing, berkompetisi dalam pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Manajer operasi harus tanggap, melihat, membaca peluang, menemukan atau penemuan-penemuan yang menghasilkan dan menggerakkan ide, produksi, dan barang jadi secara cepat. Pengembangan produk yang cepat. Komunikasi internasional atau international communication diharapkan cepat dalam hal berita, hiburan, terupdate, gaya hidup yang membuat waktu siklus produk menjadi lebih pendek. Manajer operasi mengatasinya dengan teknologi dan kerjasama yang lebih cepat dan manajemen yang lebih efektif. Kemudian, kustomisasi massal. Saat kita mulai memandang dunia sebagai pasar, pasti kita dihadapkan pada perbedaan individu yang terlihat jelas, perbedaan budaya, culture, yang ditegaskan lagi oleh perbedaan individu. Manajer operasi atau MO mengatasinya dengan proses produksi yang lebih fleksibel, dinamis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan utamanya adalah menciptakan produk di saat dan di tempat di mana produk tersebut bisa berproduksi. Pemberdayaan pekerja. Perkembangan pengetahuan dan tempat kerja yang memerlukan teknik, membutuhkan kemampuan yang lebih di tempat kerja. Nah, manajer operasi ini mengalihkan lebih banyak proses pengambilan keputusan pada pekerja secara personal atau perorangan. Masih sama tren baru yang menarik di bidang manajemen operasi, kinerja just in time. Sumber daya keuangan yang besar dan digunakan untuk persediaan menyebabkan membengkaknya biaya. Persediaan juga mengalami respon yang too fast, yang cepat pada perubahan yang terjadi di pasar. Manajer operasi melakukan tugasnya, yakni mengurangi persediaan pada setiap tingkatan, mulai dari bahan baku hingga barang jadi.